nih. 1500 dua kali tidak jatuh di 2 ampere. Keren. Karena ini power dikhususkan untuk subwoofer. Di sini sudah dilengkapi dengan subwoofer controller atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel wisnuwisluet.jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan yang penting ya teman-teman ya, bagi yang baru belajar mengenai sound system, jangan lupa tonton video-video yang sudah tayang, karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton teman-teman ya. Teman-teman ya, di samping saya ini sudah ada barang baru lagi. Buahnya yang gede ya teman ya. Ini barangnya beratnya 39 kilo, hampir sama dengan satu sak semen ya teman ya. Di barang ini adalah produk dari First Class. Barangnya adalah ini teman-teman, teng dong teng dong teng dong teng dong teng dong teng dong teng dong. Nah ini adalah power amplifier dari First Class. Serinya adalah HX31500. Watt powernya ini adalah 2 kali 1800. Watt powernya ini adalah 2 kali 1500 di 8 ohm. Teman ya, dalam paket pembelian, dalam dusnya ini teman ya, dusnya cukup besar. Nih dusnya ya, beratnya 39 kilo, ukurannya 65, 58, 20, beratnya 39 kilo. Oke, dalam paketnya ada kartu garansi. Ini kartu garansinya, ada alamatnya nih ya. Kemudian ada buku petunjuk. Saya bacakan sekilas mengenai buku petunjuknya ya. Teman-teman kalau punya barang sebaiknya dibaca untuk buku petunjuknya, karena sedikit banyak ini akan cukup membantu. Untuk spesifikasi amplifiernya 2 kali 1500 watt di 8 ohm atau 2 kali 2500 watt di 4 ohm. Kalau main BTL atau Bridge itu di 8 ohmnya 5000, di 4 ohmnya 7000, tapi tidak disarankan untuk Bridge main di 4 ohm ya teman ya. Yang sudah saya selalu menyarankan tidak disarankan main Bridge di 4 ohm. Kemudian ada input sensitivity 077, 1 volt, dan 1,4. Inputnya adalah input balan, impedansinya 20 kilo. Untuk yang balance, yang unbalance-nya 10 kilo. Teman ya, ini sudah dilengkapi dengan filter LPF. Yang seri ini tidak dilengkapi dengan filter HPF, jadi hanya filter LPF saja. Makanya power ini sangat cocok untuk subwoofer atau low ya. Range subwoofernya ini dari 25 sampai 150 Hz untuk range frekuensi untuk kita jajah ya. Proteksinya ada superheat, direct current, short, dan soft start. Maksudnya proteksi ini teman ya, power ini akan memutus hubungan ke speaker apabila terjadi superheat, direct current, jadi ada arus berlebihan, ada yang konslet. Kemudian soft start. Soft start itu tujuannya apa? Supaya waktu dinyalakan tarikan listriknya rendah. Nanti kita coba power ini apakah mampu di 2 ampere ya. Power First Class ini kelebihannya salah satunya adalah listriknya sangat ringan. Dengan listrik yang ringan 2 ampere atau 450 VA itu tidak jatuh. Beberapa sudah dicoba yang kemarin, seri-seri yang HX21200, yang 1000 HX, dan tipe-tipe lainnya dengan 2 ampere atau 450 watt tidak jatuh. Tapi teman-teman ya, ingat ya, itu hanya waktu dinyalakan. Kebutuhan listriknya tentu kalau dayanya tinggi, wattnya juga tinggi. Teman-teman, power ini bekerja di kelas H. Kelas H ini adalah sebenarnya kelas AB, hanya untuk power supply-nya dia dibikin
ganda. Jadi pada saat volumenya rendah dia akan kerja di power supply yang rendah. Pada saat inputnya levelnya tinggi dia akan pindah ke power supply yang tinggi untuk dapat mencukupi kebutuhan dari amplifiernya. Ini seri terbaru dari First Class. Tingginya teman ya, ini tingginya 3U. 3U itu sekitar 4,5 kali 3 ya, sekitar 13 sentian kira-kira. Tapi ini ada kakinya ya, jadi nanti kalau teman-teman bikin hardcase untuk power ini ya teman-teman harus dilebihi, karena ini ada, kecuali kalau teman-teman mau di pas ya, kakinya harus dilepas. Ini ada kaki karet ya. Lebarnya standar teman ya, lebar standar Audio Pro ini adalah 19 inci atau sekitar 48 cm. Untuk panelnya teman ya, panelnya keren banget ya, panelnya sangat tebal. Ini untuk ketebalan panelnya ini lebih dari 1 cm teman-teman. Nih kokoh sekali ya, ada handle-nya kanan kiri. Kemudian ini ada lubang ventilasi untuk kipas, ada 2 ya, kanan kiri. Ini sudah dilengkapi dengan filter. Ini harapannya supaya debu tidak masuk ke dalam. Kemudian untuk bagian tengah teman ya, ini di sini adalah level channel A, level channel B, atau volume A, volume B. Tengah-tengah adalah untuk power switch-nya, Kemudian di atas masing-masing level ini ya, ini ada 4 LED teman ya, ada protect, clip, sinyal, dan on. Kemudian klip diusahakan power itu jangan sampai lampu klipnya nyala. Kalau lampu klip nyala berarti suaranya cacat, speakernya akan cepat rusak. Kalau lampu power on sudah nyala berarti power amplifier ini sudah tersambung ke speaker atau relaynya sudah on. Teman-teman, info dari pabriknya, kipasnya itu ada 4. Ini kipasnya cukup besar ya, kipasnya kipas 5 in. Oke, kita lihat bagian belakang ya teman ya. Nah, bagian belakang adalah ini ya teman ya, cukup keren ya. Ini lubang ventilasi untuk kipasnya ya. Ini kipasnya dari depan menghisap ke luar ya, kanan kiri sama ya, ada 2 di belakang, ada 2 di depan, jadi totalnya ada 4. Inputnya ini menggunakan jack combo. Punyanya First Class itu selalu inputnya menggunakan jack combo. Jack combo ini yang pinggir ini menggunakan Canon, yang tengah itu menggunakan jack Akai atau jack TRS, tape ring slave. Ini menggunakan sistem balan ya teman ya. Ini ada linknya, jadi input A, link outputnya, input B, link outputnya. Nanti kalau misalnya ini mau ditambah ke atau disambungkan ke power line, tinggal ini di jumper ya. Sensitivity-nya ini ada 1,4, 0,77, ada 1 volt ya. Ini ada saklarnya, tinggal dipindah-pindah. Kemudian mode amplinya ada stereo, mono, bridge. Stereo itu berarti dia satu-satu mandiri. Kalau mono itu inputnya di channel A, nanti channel B otomatis sudah tersambung. Kalau ini posisinya di mono. Kalau bridge itu posisinya input di channel A, tapi untuk speakernya itu nanti nyambungnya di sini tuh ya, di terminal yang merah sama merah. Ini untuk yang plus, ini untuk yang min. Jadi kalau bridge itu dijadikan power ini menjadi 1 channel saja untuk mendapatkan output yang besar banget. Power outputnya 2 kali 1500 di 8 ohm. Wah, ini berat bener. Nah, kelebihannya teman ya, karena ini power dikhususkan untuk subwoofer, di sini sudah dilengkapi dengan subwoofer controller atau ini low pass filter. Jadi masing-masing berdiri sendiri ya. Kalau misalnya yang channel 1 mau dipakai untuk full ring ya, posisinya di off. Kalau teman-teman yang channel A mau dipasang di subwoofer, posisinya di on. Ini ada saklarnya ya di dalam. Frekuensinya untuk range-nya ini dari 25 Hz sampai 150 Hz. Ini apa maksudnya teman ya? Teman-teman menghendaki benar-benar sub itu kira-kira frekuensi 100 Hz ke bawah, jadi dipasang di 100. Jadi keluaran dari speaker ini nanti 100 Hz ke bawah. Kalau teman-teman pasang di mentok 150, ini karakternya akan menjadi jeduk. Kalau di 90 atau 100 Hz ke bawah, ini karakter dari speakernya nanti geler. Jadi kalau teman-teman pengen dapat jeduknya dari power ini ya, teman-teman
dinaikkan di 150. Kalau teman-teman pengen yang geler sub saja ya dipasang di 100 Hz ke bawah. Itu benar-benar bisa. Dengan catatan ya teman ya, dengan catatan speakernya sesuai dengan speknya. Ada teman-teman yang membuat box sendiri tapi bikin geler. Kalau dari bawaan speakernya atau konstruksi speakernya tidak bisa ngesap, walaupun di sini ditampilkan pada mode sub, ya speakernya nggak bakalan keluar subnya. Itu udah hukumnya. Jadi teman-teman jangan terus ini sudah sepakat di sub kok subnya kurang, ya mungkin kualitas speakernya masih kurang. Untuk outputnya teman ya, ini menggunakan jack Switch-on dan jack binding pos. Jadi teman-teman silahkan pakai, bisa pilih yang mana ya. Saya mengingatkan ya teman ya, kalau teman-teman menggunakan power yang besar yang di atas 1500 ini, sebaiknya menggunakan jack Switch-on, jack speakernya yang baik. Kalau teman-teman ada dana, beli yang merek Nutrik, harganya memang cukup mahal, mungkin sekitar 90-100 ribu ya per bijinya, yang 4 pin. Tapi itu akan menjamin power ini akan menyambungkan ke speaker, ke jacknya itu akan koneksinya baik, sehingga amplifier ini akan bekerja dengan normal. Tapi kalau teman-teman menggunakan jack speaker yang murahan, itu koneksinya kurang baik, nanti akan membuat power ini akan bekerja berat karena koneksinya kurang baik, konektor di jack. Nah teman-teman, kalau terbaik malah menggunakan jack yang ini, menggunakan terminal binding pos ini akan lebih baik. Cuman teman-teman ya tidak bisa cepat karena teman-teman harus buka ini, dimasukkan di lubangnya baru dikencangkan. Tapi dijamin kalau menggunakan terminal yang di sini itu koneksinya akan lebih baik dibanding menggunakan jack speaker. Kita hadapkan ke depan ya. Kita akan coba dengan 2 ampere jatuh apa tidak. Teman ya, ini belum saya sambung ke speaker. Jadi saya hanya mau nyoba dulu power ini dengan listrik 450 jatuh apa tidak ya. Ini sudah saya siapkan wattmeter, saya tancap di sini ya. Teman ya, ini saya nyalakan yang 2 ampere, ini atas 2 ampere, ini bawah 4 ampere, jatuh apa tidak ya. Ini saya nyalakan dulu. Ini ya. Ini sudah masuk. Sekarang ini saya akan nyalakan, jatuh apa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren nih. 1500 2 kali tidak jatuh di 2 ampere. Nah, ini kelebihannya dari power first class ya teman ya. Ini standby-nya tanpa beban itu 80 watt. Jadi tanpa input ini sudah makan 80 watt. Teman-teman, ini sudah saya sambung dengan mixer ya. Powernya sudah nyala. Ini mixer yang cukup populer ya. Ini 6 channel. Ini gainnya cukup besar ya. Kalau teman-teman pengen punya mixer yang simple, gainnya besar, nah, salah satunya ini ya. Ini first class MX2 Pro 6S. Ini speaker yang saya pakai untuk tes, speaker saya yang bisa pakai ya, 10 inci yang jos. Ya. Powernya ini saya off untuk LPF-nya. Jadi ini saya langsung dari mixer ke power tanpa menggunakan LPF di belakang ya. Kita coba ya. Levelnya saya naikkan jam setengah 10 aja ya. Sekitar setengah 10 aja. Kita coba play. Speaker check. Selamat datang di dunia sound system Indonesia. Pada hari ini kami akan menampilkan DJ Jackson terbaik sepanjang masa. Belum sempat nyala ya sinyalnya karena bannya Nyalakan subwoofernya. Oke, cukup. bannya cukup keras. Tes kicknya. Cukup. Tes suara mic-nya. Oke, bagus. Tes suara hik. Mantap. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum kick. Suaranya keras ya, ini pukulannya jatuh.
Rhythm masuk. Bass oreknya. Melodi mulai. Ladies and gentlemen, please welcome First Class Audio. Nah, kira-kira segitu ya teman ya. Kita coba sekarang kalau low pass filternya kita aktifkan. Ini sudah saya pindah ke mode LPF atau mode low pass filter ya. Jadi power ini dipakai sebagai power untuk subwoofer. Speakernya di sebelah. Saya tidak bisa videokan ya karena cukup sumpek tempatnya. Jadi ini tidak dipakai untuk 10 inchinya, tidak dipakai. Kita coba dengan lagu yang sama. Ini levelnya saya naikkan sedikit ya. Ini speaker yang dipakai adalah speaker Dilab 18700 dengan box mini scope. Nah, kita coba ya. 104. Oh, gitu. Kontrak deh rupanya. Teman-teman harus pakai headset karena nggak denger ya. Kalau HP nggak denger. Nih, sekarang lampunya nyala kalau ini. Oh, waduh. Terasa ya. Waduh, jos. Getar kabeh. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum. Oh ya kabeh. Rhythm masuk. Jos. Bass oreknya. Wah. Audio berbunyi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalau menggunakan speaker yang wattnya di bawah kemampuan dari power, itu tendangannya betul-betul pukulannya ya. Karena rumusnya teman ya, watt power adalah 1,5 kali dari watt speaker. Speakernya wattnya 650, ini 1200, 2 kali lipatnya ya. Ini level segini aja sudah enak banget ya. Jadi jangan punya pendapat kalau watt speakernya 600 malah menggunakan power yang kecil, tidak bisa bergerak nanti konusnya. Nah, ini contohnya ya, jos gandos ini teman-teman. Tadi dicoba dengan frekuensi LPF di 100 Hz ya teman ya, di 100 Hz. Untuk filternya sendiri ini LPF-nya menggunakan filter 12 dB per oktav. Jadi dengan di set di 100 Hz, mode untuk mid-nya atau suara mid-nya itu masih
masuk ke speaker subwoofer, karena filternya sekedar untuk menghilangkan nada middle, tapi tidak seperti kalau yang menggunakan filter dari crossover yang asli ya, crossover aktif itu rata-rata menggunakan filter 24 dB per oktav. Jadi betul-betul hanya low saja, 100 Hz ke bawah saja yang masuk ke speaker. Yang ini itu hanya sekitar 12 dB per oktav. Ya, karena ini adalah bonus dari amplifier. Oke teman ya, kesimpulannya untuk power yang terbaru dari First Class ya, seri HX 31500 atau 31500 ini ya, ini versi saya ya, versi saya ini sesuai untuk sound pemula. Kalau teman-teman pengen punya sound system terutama subwoofer dengan watt yang sekitar 1200 sampai 1500 watt, power ini andalan. Kenapa? Harganya terjangkau. Di pasaran ini harganya sekitar 6.200.000 sampai 6.500.000 ya, tergantung toko, tergantung lokasi teman ya. Ini powernya real 1500 wattnya ya teman ya. Ini boleh dibilang sesuai dengan spek, tapi kalau mau pastinya ya teman-teman ya, paling bagus adalah dilakukan test load. Nanti minta maaf, saya belum punya alat test load. Jadi secara spek dengan berat yang 39 kilo, menurut saya ini speknya tidak kaleng-kaleng. Oke ya teman ya. Kelebihan yang kedua, kelebihan pertama adalah wattnya rendah, powernya tinggi. Ini softannya tadi dicoba dengan 2 ampere, tidak jatuh ya, tapi selalu saya ingatkan 2 ampere ini nanti kalau dibebani speaker yang wattnya tinggi tentu tidak kuat ya, mesti akan jatuh. Kemudian yang kedua, ini sudah dilengkapi dengan low pass filter atau crossover untuk subwoofer. Jadi memang ini power diciptakan untuk didesain untuk subwoofer atau untuk low ya. Frekuensi low pass filternya 150 Hz ke bawah. Mantap teman ya. Tadi dicoba dengan wattmeter level segini ya, jam setengah 10. Ini masih cukup rendah ya. Ini tadi membutuhkan listrik baru di bawah 200. Jadi tadi penggunaan listriknya dipasang subwoofer itu masih sekitar 190-an. Jadi itu cukup irit. Power ini cocok dipasangkan dengan HX 1000. Kalau HX 1000 nanti dipakai untuk mid high. Misalnya teman-teman punya speaker SR series, model SR series double 12 atau double 15 tweeter, ini untuk subwoofernya 18 inci. Terserah mau bentuknya apa, modelnya mau CLA, mau model RCF, atau mau model yang lain, silahkan pilih speaker yang sesuai. Kalau boxnya RCF itu speakernya mungkin bisa umum. Kalau teman-teman menggunakan box speaker CLA ya teman-teman harus pilih yang daunnya tebal, yang kokoh. Kalau teman-teman pengen mendapatkan yang deknya terasa ya model-model box keong gitu, atau turbo ya, itu lebih terasa, atau model box planar. Kalau teman-teman menghendaki yang betul-betul sharp ya teman-teman bisa menggunakan box model TTS, atau teman-teman bisa menggunakan model box mini scope atau model box RCF ya. Itu sudah cukup oke. Power ini bekerja di kelas H. Kelas H ini adalah kelas AB yang dilengkapi dengan double power supply. Konstruksinya kokoh teman ya, tingginya 3U, panelnya sangat kokoh. Sudah dites dengan wattmeter, cukup irit.
Bagi teman-teman yang berminat dengan power ini, teman-teman bisa membeli di online atau bisa membeli di tempat saya. Saya tinggal di Sleman, Jogja. Karena banyak teman-teman yang belum tahu, saya tinggal di Sleman, Jogja. Kalau teman-teman ingin mencoba di rumah, silahkan mencoba di rumah. Ini cukup jos. Jadi ini kalau teman-teman punya rental dengan listrik di bawah 1300 atau 900 ya, ini masih kuat ngangkat. Teman-teman ya, saya kira cukup. Apabila ada teman-teman yang punya pendapat mengenai power ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa, khusus untuk pemula ya, jangan lupa tonton video-video yang sudah tayang, karena banyak membahas mengenai dunia sound system. Khusus untuk pemula ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power, speaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke teman ya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng dong.